أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa kita pada hari ini tentang tidak ada dendam. Menjadi muslim dengan tidak menjadi muslim itu sangat berbeda. Makanya orang sebelum menjadi muslim dengan menjadi muslim itu mengalami perubahan yang sangat besar. Kalau enggak berubah menjadi lebih baik, ya itu berarti cuma pernyataan bahwa dia sebagai seorang muslim. Maka setelah menjadi muslim, para sahabat memiliki akhlak yang mulia. Dulu sebelum menjadi muslim akhlaknya jelek. Sesudah muslim akhlaknya menjadi baik. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali bin Husain bahwa ayat ini turun terkait dengan Abu Bakar, Umar, dan Ali. Ayatnya apa? Surat Al-Hijr ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Atas turunnya ayat itu, seseorang bertanya, dendam apa? Ia menjawab, dendam jahiliyah. Orang jahiliyah itu kalau kesel, kalau marah, itu kemarahan bukan cuma buat dirinya sendiri, tapi kemarahan itu diturunkan ke anak cucu. Makanya ada istilah marah sampai 7 keturunan. Ada istilah itu, marahnya sampai 7 keturunan. Untung saya keturunan ke-8. Dulu Nabi bikin, kalau bahasa kita, bikin pengajian. Sesudah sahabat-sahabat itu masuk Islam, sahabat-sahabat itu dibina. Dibinanya di rumah Arqam bin Abi Arqam. Jadi bikin pengajian di rumah Arqam bin Abi Arqam. Padahal Arqam itu anak 13 tahun. Dari segi umur sekitar 13 tahun. Yang ikut pengajian ada Umar, ada Abu Bakar, udah berjenggotan. Nah kenapa? Karena itu alibi. Situasi waktu itu kan tidak aman. Nabi itu dicurigai terus, diintelin. Maka Nabi bikin pengajiannya di rumah Arqam, sehingga tingkat kecurigaan orang-orang kafir itu berkurang. Satu, ini Arqam anak umur 13 tahun. Seandainya mereka tahu ada orang kumpul-kumpul di rumah Arqam, paling yang kumpul si Arqam sama temen-temennya. Anak-anak tanggung kalau lagi kumpul ngomongin apa sih? Ngomongin apa? Ngomongin cewek, ngomongin main, macam-macam. Nah,
Jadi kalau kita pun punya anggapan begitu, itu kita namanya niru-niru orang kafir jahiliyah. Punya anggapan, wah anak muda mah nggak bisa dicak serius. Ada nggak anggapan gitu kan? Anak muda nggak bisa diajak serius. Lah itu yang hafal Quran emang anak-anak tua. Yang pada hafal Quran itu anak-anak kecil, anak-anak baru gede. Berarti mereka bisa diajak serius. Kan ngapal Quran serius kan? Maka kalau kita nggak serius, kita juga nggak hafal. Itu contoh. Yang kedua, kenapa Nabi pilih rumah Arqam? Karena kakek nenek moyangnya Nabi dengan kakek nenek moyangnya Arqam itu dulunya saling bermusuhan, nggak pernah akur. Nah biasanya kalau kakek nenek moyang itu nggak akur, itu diturunkan permusuhan ke anak cucu. Jadi orang kafir itu merasa nggak mungkin Muhammad itu kumpul-kumpul di rumah Arqam, gitu, karena kakek neneknya saling bermusuhan. Padahal ketika sudah masuk Islam nggak begitu. Dendam jahiliyah di antara Bani Tamim, Bani Adi, Bani Hashim dahulu pada masa jahiliyah terdapat permusuhan. Tapi setelah masuk Islam mereka saling mencintai. Jadi kakek neneknya itu saling bermusuhan. Kakek nenek moyangnya Abu Bakar, kakek nenek moyangnya Umar, kakek nenek moyangnya Nabi Muhammad. Dalam hal ini ada lagi namanya Ali. Itu saling bermusuhan dulunya. Tapi sesudah anak cucu masuk Islam, itu anak cucu enggak meneruskan permusuhan. Jadi tidak ada dendam. Mereka justru saling mencintai, menjadi sahabat-sahabat yang luar biasa. Saya pernah menjelaskan, gak apa-apa saya ulang lagi. Orang itu disebut sahabat, kriterianya ada 3. Pertama, dia hidup pada masa Nabi. Yang kedua, dia berjumpa dengan Nabi. Kalau baru 2 belum disebut sahabat. Hidup masa Nabi, berjumpa dengan Nabi banyak. Nah, tapi yang ketiga ini beriman atau menjadi pengikut Nabi, baru disebut sahabat. Abu Jahal sahabat atau bukan? Gak pernah ada ustadz bilang waktu itu sahabat Abu Jahal mengatakan. Pernah? Gak pernah. Yang sahabat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair, Abu Hurairah. Banyak tuh sahabat, puluhan ribu. Saya nulis buku belajar kepada para sahabat Nabi. Satu buku, satu jilid, satu buku isinya cerita tentang 50 sahabat. Baru saya bikin 2 jilid 100 sahabat. Padahal sahabat banyak sekali, puluhan ribu. Begitu. Maka pelajaran yang kita ambil dari ayat ini, dari cerita ini adalah pertama, iman dengan akhlak merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya. Iman harus ditunjukkan dengan akhlak yang mulia, dan akhlak mulia didasari oleh keimanan. Makanya Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak, tapi ternyata yang beliau ajarkan, yang beliau tanamkan itu soal keimanan lebih dulu. Maka
beliau mengatakan dalam satu hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang sempurna imannya niscaya bagus akhlaknya. Jadi kalau kita ingin punya akhlak yang bagus, imannya dulu harus diperbagus. Yang kedua, permusuhan yang terjadi pada orang tua, kakek dan nenek tidak melahirkan balas dendam di antara anak cucu yang sudah beriman. Kalau sudah beriman, permusuhan orang tua nggak diterusin oleh anak cucu yang sudah beriman. Tapi kalau orang tidak beriman atau imannya lemah, anak-anak yang berantem, orang tua yang terusin. Ada nggak tuh? Anak-anak kecil berantem itu kan biasa namanya, lagi main ada ketersinggungan terus berantem. Yang satu ngadu ke orang tuanya marah, orang tuanya nemuin orang tua temennya, akhirnya apa? Ribut antara orang tua. Biasanya permusuhan diturunin ke anak cucu, ini dari anak dinaikin ke orang tua, dinaikin ke orang tua. Makanya dulu ada tuh lagunya Benyamin itu. Apa tuh Pak lagunya? Kalimatnya itu, urusan anak jangan ditua-tuain. Nah, ada yang hafal lagunya? Nah, saya Indonesia Raya hafal. Begitu, urusan anak jangan ditua-tuain. Anak udah pada damai, anak udah main lagi, orang tua masih marah. Ini karena akhlaknya rendah. Orang tua mestinya mendamaikan anak yang ribut, bukan malah tersulut emosinya. Akhirnya terjadi keributan antar orang tua. Yang ketiga, sesama mukmin adalah bersaudara. Kita sudah tahu ayatnya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Dan persaudaraan tidak mungkin membuat seseorang ada balas dendam satu dengan lainnya. Masih ingat gak cerita Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf itu kan anak paling kecil dari ayahnya. Anak kecil, yang paling kecil, bontot, wajar kalau mendapat perlakuan yang istimewa. Cuma abang-abangnya pada kesal. Anak bontot diperlakukan lebih istimewa, ada kasih sayang, bukan berarti abang-abangnya gak ada sayang. Ya namanya anak kecil dicium wajar, anak udah gede masih bisa dicium sama bapaknya. Nah, akhirnya karena kesal, cemburu, Yusuf mau dibunuh. Yusuf mau dibunuh. Sebenarnya ayahnya udah curiga gitu. Udah curiga. Cuma karena abangnya bilang mau ngajak main, masa abangnya mau ngajak main gak dikasih, ya gitu. Diizinkan, ya silakan diajak main. Gak taunya apa? Gak taunya mau dibunuh. Cuma gak tega juga mungkin abangnya mau membunuh. Lalu dicemplungkan ke dalam sumur. Kemudian bajunya dikoyak sedikit, terus dikasih darah. Mereka pulang dengan menangis bahwa Yusuf dimakan
serigala, dimakan binatang buas. Ini bajunya yang bisa diselamatkan. Nah, ayahnya tentu sedih, tapi dia masih yakin Yusuf itu masih hidup. Dalam perkembangannya, Yusuf ditolong orang. Jadi ada orang dalam perjalanan, karena ada sumur, perlu air, nimba. Nah, nimba. Ternyata yang dia angkat anak. Nah, akhirnya tuh anak diajak pergi ke Mesir. Sampai di Mesir dijual jadi budak belian. Kan begitu ceritanya. Dalam perkembangan berikutnya, ya kalau cerita Yusuf kan panjang ya. Nah, dalam perkembangan berikutnya, raja bermimpi. Mimpinya perlu ditafsirkan. Yusuf yang udah di penjara itu kemudian tahu, mendengar bahwa raja bermimpi. Nah, waktu di dalam penjara ada penghuni penjara yang mimpi. Sebelum raja mimpi, dia yang mimpi. Ini saya mimpi, kira-kira tafsirnya apa ya? Ya dijelaskan oleh Yusuf. Kemudian dia masa tahanannya habis, sehingga dia keluar duluan. Apalagi dapat diskon. Kan masa tahanan di sini dapat diskon kan? Diskon Lebaran, diskon Natal, diskon kemerdekaan. Terus kalau udah sepertiga masa tahanan dijalanin, udah boleh bebas bersyarat. Nah, ini anak muda yang di penjara udah keluar duluan. Ternyata mimpi yang dia alami ditafsirkan oleh Yusuf itu kejadian. Maka ketika raja mimpi, dia kumpulkan para cendekiawan, para ulama kalau bahasa sekarang, dia kumpulkan semua orang yang ahli-ahli. Bisa nggak menafsirkan mimpi saya? Mimpi saya begini. Nggak ada yang bisa. Karena nggak ada yang bisa, itu anak muda yang udah keluar dari penjara menyampaikan informasi. Tuan, saya dulu pernah mimpi waktu saya di dalam tahanan. Saya tanya pada Yusuf, ternyata apa yang saya alami itu betul-betul terjadi seperti yang dia tafsirkan. Maka saya sarankan Tuhan tanya aja sama Yusuf. Si raja gengsi mau nanya sama Yusuf, karena Yusuf kan dia yang memasukkan ke dalam penjara, meskipun dia nggak salah. Udah, kalau gitu kamu masuk lagi ke penjara, kamu tanya apa kira-kira arti dari mimpi saya. Maka Yusuf ditanya sama pemuda itu. Karena ini ilmu, dia sampaikan saja. Oh, kalau begitu mimpinya, maka maksudnya, tafsirnya, negeri ini akan mengalami musim hujan selama 7 tahun dan akan mengalami kemarau sesudah itu 7 tahun. Kira-kira kalau di Jakarta, di negeri kita, di negeri kita hujan 7 tahun, kira-kira bagaimana ya? Baru 3 hari berturut-turut aja udah banjir di mana-mana. Banjirnya nggak surut lagi, 2 minggu, 3 minggu. Nah, oh begitu ya, iya. Disampaikan pada raja. Lah kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Ya nggak tahu, nggak dijelasin sampai ke tingkat itu.
Coba kamu masuk lagi, tanya kira-kira apa yang harus kita lakukan menyikapi cuaca hujan 7 tahun, kemarau 7 tahun. Gitu. Kalau kemarau 7 tahun, masih bisa beroperasi nggak ya? Karena sumbernya air dari sungai, dari setu. Nah, maka kata Yusuf, karena ini ilmu, ya disampaikan aja, namanya juga ilmu. Kalau itu yang harus kita lakukan adalah bercocok tanam selama 7 tahun. Nanti hasilnya masih bisa dinikmati sampai 7 tahun kemudian. Berarti 14 tahun. Sehingga nanti ketahanan pangan di negeri kita itu aman. Padahal negara-negara di sekitarnya itu sudah sulit, krisis pangan. Nah, baik, disampaikan, oh begitu. Akhirnya Yusuf dipanggil, dikeluarin dari penjara. Kalau begitu, kamu mau nggak kalau melakukan program ini, ya supaya kita punya ketahanan pangan, sehingga nanti kamu saya angkat jadi menteri pertanian, kepala bulog, menteri perdagangan, sekaligus menteri keuangan. Saya bukannya nggak mau, tapi ini saya di penjara, masalahnya apa? Diungkit lagi sama dia. Masalahnya apa saya di penjara? Buat apa saya jadi menteri? Kalau nanti orang pada ngomong narapidana kok jadi menteri. Saya nggak mau dengar omongan begitu. Jadi jelaskan dulu apa salah saya. Nyatakan, sampaikan kepada publik apa sebenarnya salah saya sehingga saya di penjara. Ya akhirnya berunding raja dengan keluarganya, dengan hakim segala macam. Ya sebenarnya Yusuf gak salah, yang salah istri, permaisuri yang salah. Maka Yusuf dibersihkan namanya. Dibersihkan namanya, dia bukan cuma jadi menteri, tapi jadi, kalau bahasa sekarang namanya perdana menteri. Diberi kekuasaan penuh oleh raja, sehingga raja sebagai simbol saja. Nah begitu. Sesudah dia menjadi perdana menteri, dia punya kekuasaan, ekonomi bagus, negara tetangga ini mengalami kesulitan, sehingga abang-abangnya Nabi Yusuf itu datang minta bantuan pangan. Wah, ini abang saya datang nih. Abang-abangnya gak kenalin, karena gak kebayang kalau Yusuf itu masih ada, kemudian punya kekuasaan apalagi. Sementara bapaknya masih yakin Yusuf itu masih ada, meskipun bapaknya sudah buta dengan sebab nangis, sedih, berkepanjangan. Nah, ternyata Yusuf juga tidak dendam atas kedatangan abang-abangnya itu. Padahal kalau dia mau, nah ini dia, waktunya saya nangkap dia, menghukum dia, balas dendam. Nah, Yusuf tidak begitu. Diampuni abang-abangnya, dimaafkan setelah ayahnya datang. Ini sebuah contoh. Padahal Yusuf kalau mau dendam itu sangat mungkin, sebab dia berkuasa. Kan banyak juga orang kalau berkuasa dia dendam sama lawan politiknya misalnya. Kalau bahasa sekarang, sama kawan politik nggak dendam, dilindungi lawan politik. Nah, itu diperlakukan dengan tidak baik. Kalau emang orang salah harus dihukum, ya hukum semuanya, kawan maupun lawan.
Baik, ini yang saya sampaikan. Jadi betapa orang kalau akhlaknya baik itu tidak dendam atas kesalahan masa lalu, yang ada adalah memaafkan, bahkan mendoakan supaya dia dimaafkan, lalu interaksi dengan baik. Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Terakhir, karena kita jangan dendam, maka kuncinya adalah memaafkan. Oleh karenanya orang takwa itu salah satu cirinya adalah wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Maafkan kesalahan orang lain. Meskipun orang yang salah belum minta maaf. Yang salah belum minta maaf, maafkan. Tapi kalau orang tidak takwa, orang salah udah minta maaf, dia tetap aja nggak mau memaafkan. Pak, udah maafin dia Pak. Dia mau kok minta maaf kalau Bapak maafin. Ya orangnya belum minta maaf. Jadi kalau dia datang minta maaf, Bapak mau maafin? Ya kalau dia datang minta maaf, masa gua nggak maafin? Ya udah nanti saya bilangin. Dibilangin, datang dia. Datang. Pak, saya ngaku salah. Saya mau minta maaf. Maaf. Enggak segampang itu memaafkan. Sakitnya nih di sini. Katanya kalau orang yang datang minta maaf, dia mau maafin. Lah ini orang yang udah datang minta maaf, enggak mau dimaafkan. Ya karena dia tidak takwa. Dalam keluarga, seandainya suami istri bercerai, itu kan meninggalkan luka di dalam hati. Maafkan, udah selesai. Maafkan, saling memaafkan, tutup persoalan, selesai. Nah, ini kadang-kadang nggak selesai. Sampai ada suami minta tolong sama dukun, agar mantan istrinya itu disantet, sehingga nanti kalau ada laki-laki lain naksir sama dia, itu nggak pernah jadi ke pernikahan. Udah berapa orang naksir nggak jadi, akhirnya si wanita itu minta bantuan ustadz untuk meruqyah, diruqyah. Benar ada jin di dalam tubuhnya, ada jin diruqyah. Sesudah diruqyah, ustaz itu yang nikah sama dia. Kan beda dukun sama ustaz. Itu betul kejadian Pak. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.